Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, selamat siang Pak. Balik lagi bersama saya Indra di Almaun Family. Oke, sahabat Almaun Family, saya kali ini berada di kediaman Bapak Wahyu. Pak, selamat dulu Pak kita. Ya, Ini Pak Wahyu, beliau adalah seorang pengusaha sukses. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi saya sengaja datang ke sini ya untuk berbincang-bincang langsung karena banyak sesuatu yang harus saya gali dan saya ingin banyak belajar kepada Pak Wahyu ini ya. Baik Pak, Bapak asli dari mana? Oh ya, terima kasih Ya. atas kunjungan di sini. Siap. Saya perkenalkan dulu Ya. biar lebih mantap. Siap. Nama saya Oke. Pak Wahyu Abrori. Siap. Saya asal kelahiran dari Temanggung, Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah Pak? Ya, betul. Dari Jawa Tengah. Ya, dari Jawa Tengah. Terus mungkin saya sedikit cerita. Dulu saya punya pekerjaan di Jawa Tengah di satu pabrik jamur di Wonosobo. Di Wonosobo? Namanya Dieng Jaya. Dieng Jaya. Oke. Karena ada beberapa faktor sehingga menyebabkan perusahaan itu bangkrut dan semua karyawannya di PHK termasuk saya. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba berusaha dengan merantau ke Kota Banjar. Luar biasa. Jadi sebelum Bapak ke Banjar ini Bapak sempat kerja juga di daerah Wonosobo, Ya. di pabrik jamur. Ya. Dan pada akhirnya mungkin ada sedikit problem, terjadi bangkrut dan Ya. Bapak nekat untuk pergi ke Banjar merantau. Betul. Itu pada tahun berapa Pak? Pada tahun 2005 kurang lebih. 2005 berarti udah sekitar 15 tahunan. lebih 17 tahun ya, Ya, di ya. Banjar ini. Betul. Iya. Bisa diceritakan seperti apa Pak? Jadi orang kalau merantau itu kebanyakan tujuannya ke kota-kota besar. Ya. Ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta. Nah, itu dia, untuk mendapatkan Betul. peluang pekerjaan yang mungkin diinginkan sesuai dengan yang hasil yang diharapkan. Tapi kenapa saya tiba-tiba kok Memilih ke Banjar. memilih ke Banjar? Sementara kota Banjar kecil ya Pak? Kecil dan saat itu saya tidak punya satu saudara pun, satu kenalan pun di Kota Banjar. Luar biasa sekali, memang nekat sekali nih ya. Memberikan jalan, kamu harus berhenti di Banjar untuk mulai usaha. Iya. Nah, dengan seperti itu awalnya saya di Banjar mengontrak, bahkan sampai 5 kali pindah tempat di Banjar. Pertama saya ngontrak di Banjar Kolot. Terus Iya. yang kedua di rumahnya Bu Epi di Sukarame. Iya. Terus yang ketiga di rumahnya Bu Haji Prapti di Gang Pemandangan. Terus yang keempat di Jalan Baru. Yang terakhir di sini alhamdulillah sudah punya sendiri. Berarti 4 kali kontrak, 5 Ya. kali udah punya rumah sendiri. Betul. Alhamdulillah. Itu Pak perjalanan luar biasa sekali mungkin ya, dari kontrak dari tempat ke tempat itu. Yang saya ini heran itu Bapak datang ke Banjar tadinya udah ada tujuan ke siapa, tidak ada? Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Ya, hanya bermodal punya ilmu marketing saja, tidak punya modal apa-apa. Saya mencoba untuk silaturahmi ke beberapa pengusaha di Kota Banjar. Pertama mungkin bisa saya jelaskan, saya pertama kali usaha jualan buku, Indra. Jualan Buku pelajaran ke sekolah-sekolah. Oh Keliling ke iya. sekolah-sekolah. Nah, di situ saya banyak ketemu juga sama teman-teman di Banjar, anak-anak muda yang gabung dengan saya, alhamdulillah. Dan sampai saat ini pun masih ada yang jalan, dia terjun di dunia buku. Oh iya, Beberapa teman itu, intensitasi mungkin ya. Ya, dia keliling ke sekolah-sekolah, ngadain bazar-bazar di sekolah-sekolah itu, dan alhamdulillah juga mungkin mereka nyaman dan rezeki yang dia dapat juga sesuai yang diinginkan. Iya. Jadi satu sisi saya sudah memberikan peluang jalan usaha kepada anak-anak muda teman-teman di Banjar yang berminat di buku. Nah, kemudian saya juga punya ilmu di bidang event organizer. IO. Salah satunya saya dulu pernah diajak teman di Tasik membuat event pameran. Ya. Nah, di situ ternyata luar biasa sekali, bisa komunikasi dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha. Dan berdasarkan pengalaman saya ikut di Tasik, saya memberanikan diri membuat event setiap hari jadi Kota Banjar Fair dari tahun 2006 sampai 2015 sebelum Covid pokoknya. Ya. Alhamdulillah saya terus yang menyelenggarakan pameran. Saya baru tahu. Saya Bersama asli orang teman-teman. Banjar ini Pak. Ya. Tapi saya baru tahu bahwa yang menyelenggarakan event IO-nya itu Bapak Ya, dari boleh 2000. ditanya di kantor Pemda ataupun di kantor-kantor dinas terkait. Luar biasa. Namanya Banjar Fair itu ada Pak Wahyu. Dari tahun 2007 sampai 2017. Iya betul. Ya. Itu Bapak ya. Ya, dari pertama masih Pak Dr. Herman itu di waktu Betul. masih di alun-alun depan terminal itu pamerannya. Banjar Expo gitu.
Nah itu Pak bisa perjalanan dari, berarti itu tahun berapa Pak ketika Bapak bergerak di bidang buku, sampai berapa tahun itu? Di buku saya 2 tahun, 2 dari tahun. 2005 sampai 2007. 2007. Nah, Ya. dari 2007 Bapak bergerak ke IO, IO. di bidang IO. Memang Bapak basicnya dari IO apa gimana awalnya itu? Ya, pertamanya sebenarnya ilmu saya ilmu marketing, karena baik di buku, di IO juga tuh Oh iya. dasarnya ada ilmu marketing. Karena semua kita harus komunikasi dengan orang-orang terkait untuk mensukseskan kegiatan kita. Kalau di buku harus lobby dengan kepala sekolah, lobby dengan guru. Betul. Nah, kalau di IO lobby dengan sponsor-sponsor, dengan dinas-dinas, dengan pemerintah. Nah, itu bagaimana caranya kita mengkonsep sebuah komunikasi yang bisa mengclosingkan apa yang menjadi harapan kita. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ini. Mungkin Bapak nanti bisa menceritakan atau bisa ngasih trik-trik sedikit mungkin nanti ya Pak ya. Kita bisa ngobrol lagi di kesempatan nanti. Tapi sebelum ke sana Pak, saya pingin tahu ini, apa yang meyakinkan Bapak sampai saat ini, sampai Bapak udah punya CP sendiri ya Pak ya? Itu dari tahun berapa ini CP Pak? Dari tahun 2010. 2010 udah punya CP. Nah itu ini untuk pemirsa di rumah ya. Jadi Pak Wahyu datang dari Jawa Tengah ke Banjar tidak punya saudara. Ya. Hanya bermodalkan mungkin bismillah, nekat. Betul. Benar-benar yakin. Nah saya ingin tahu Pak, resep Bapak itu sampai saat ini bisa berdiri seperti itu gimana Pak? Resepnya itu kalau ingin menjadi seperti Bapak ini. Ya. Jadi kita sebagai manusia, kewajiban kita untuk berusaha semaksimal mungkin, bahkan kita harus bekerja sekuat tenaga seakan-akan kita mau hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kita harus tetap beribadah seakan-akan kita mau mati besok pagi. Jadi antara urusan dunia sama akhirat itu harus balance. Ya, harus seimbang, karena di satu sisi memang Allah juga akan memberikan rezeki, itu akan merubah nasib seseorang itu bagaimana usaha orang itu sendiri. Jadi diawali dari saya, mungkin awalnya juga pahit getirnya di Kota Banjar, berdarah-darah ya Pak, sampai ya itu ngontrak berkali-kali, bahkan satu saat tidak punya makanan dalam satu hari pun pernah, hingga harus lanjut ya, saya lanjutkan. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya alhamdulillah pas acara Banjar Fair keberapa ya, saya ke kantor pemerintah Kota Banjar, waktu itu Pak Sekdanya masih Pak Haji Yayat Supriyatna, dalam rangka koordinasi pameran Banjar Fair. Itu Pak Haji Yayat cerita-cerita punya konsep banyak sekali yang bikin masukan-masukan ke saya, sehingga saya alhamdulillah dikenalkan sama beliau dengan kepala dinas Kota Banjar, sehingga saya bisa menjalin komunikasi dengan pemerintahan Kota Banjar. Dengan seperti itu, agenda setiap hari jadi Kota Banjar pameran selalu saya terlibat di dalamnya. Kemudian di luar pemerintah, saya dikasih masukan juga bahwa Bapak punya Yayasan Al-Ma'un, di mana motonya adalah bersama menolong sesama. Ternyata itu yang menjadi mindset dalam pikiran saya, bersama menolong sesama itu mengandung arti yang sangat luar biasa. Gimana itu Pak? Ya, jadi saya dari hasil ketemu dengan Bapak di kantor Yayasan Al-Ma'un, ternyata kita menolong orang itu tidak harus kita punya uang, tidak harus kita banyak harta, tidak harus kita banyak rezeki, ternyata hal sekecil pun yang penting bisa melakukan. Betul. Saya ambil contoh, kita jalan-jalan di jalan umum, ada batu, ada kayu di tengah jalan, kita ambil, singkirkan di tepi jalan. Itu menolong orang lain, memberikan jalannya enak. Kan itu nggak perlu uang, nggak perlu modal dan tenaga. Ya, salah satu yang terkecil itu. Kalau kita punya sedikit rezeki, nolong orang-orang yang tidak mampu, itu juga lebih bagus. Karena dengan seperti itu, yang sekecil apapun kita lakukan menolong orang, itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa, baik bagi orang yang ditolong maupun bagi kita yang menolong. Walaupun kita menolong itu tidak usah berharap-harap minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah sendiri yang akan menentukan nanti dengan perjalanan kita itu. Dan selama ini alhamdulillah saya masih punya mindset bahwa setiap hari bagaimana caranya kita harus bisa menolong seseorang. Biasa sekali ini. Entah apapun itu bentuknya.
orang yang kebetulan alhamdulillah saya ada kendaraan, di jalan ada orang tidak bisa naik angkot, nggak punya uang, kita berhenti naikkan kendaraan kita, dibantu mau kemana, antarakan ke rumah. Terus ada mungkin orang yang salah satu desa yang tidak punya beras sama sekali, kita datangin, dikasih beras saat itu. Tapi menolong orang, satu sisi memang ada program yang sifatnya promosi buat memberikan dampak kepada orang supaya gemar menolong. Satu sisi ada yang kita harus silent tanpa pamrih dan tidak diketahui seorang pun. Itu yang akan membuat kebanggaan, kepuasan pada diri kita menolong seseorang seperti itu. Ya itu saya ambil contoh, saya nggak pernah mengekspos apa yang saya lakukan, tapi saya hanya ini sedikit indra karena menanyakan hal-hal seperti itu yang saya sampaikan. Ini buat memotivasi pengusaha, Pak. Kemudian di tengah jalan ada kecelakaan. Biasanya orang nggak mau terlibat, takut nanti jadi saksi, takut nanti repot segala macam. Kalau saya enggak, saya berhenti, semua kendaraan sekitar saya stop, saya tolong orang itu, saya pinggirkan ke jalan, saya antar ke puskesmas sampai dia bisa ada yang menangani, baru saya melanjutkan perjalanan lagi. Ini antara sedikit kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Kemudian di satu sisi harapan saya tentang menolong orang itu, harapannya kalau di bidang ekonomi makin maju. Saya juga terlibat di dalam kegiatan UKM di Kota Banjar. Alhamdulillah saya sudah punya izin, SIP dan segala macam. Banyak UKM yang belum bisa memiliki itu. Saya bantu bagaimana caranya bikin izin, bagaimana bikin IRT, prosedurnya seperti apa, persyaratannya bagaimana. Saya bantu satu persatu teman-teman UKM. Sehingga mereka punya legalitas dan punya target pasar yang lebih bagus lagi. Karena tanpa PIRT, orang tidak akan bisa berjualan ke minimarket, supermarket, mall dan sebagainya. Betul. Nah itu sedikit ilmu di bidang perizinan saya berikan kepada mereka.